Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kebetulan pagi ini tanggal 20 November, hari Jumat. Kita mau ada ngurusin acara nikahan orang, ya Kang ya? Emang mau nikahan kita? Oh ya, sebelumnya perkenalan dulu dong. Namanya siapa? Halo, Mulia. Mulia ya. Kang nanti di sana sebagai apa Kang? Di acara nanti sebagai MC. Oh, MC. Alhamdulillah diminta MC sama calon pengantin sama keluarganya juga. Hari ini pas memang harinya tanggal cantik juga nih, 20 ya. 11 20 gitu. Jadi kayaknya hari ini juga banyak yang nikahan juga. Tapi kalau untuk nikahan yang ini memang cukup dadakan gitu. Kebetulan ini hajatannya keluarga dari mana Kang? Ini keluarganya Kang Bima. Kang Bima Arga, Wali Kota Bogor. Suatu kehormatan. Jadi yang ya. nikah ini namanya Wildan. Wildan ini adik iparnya Kang Bima. Jadi dia adik kandungnya Teh Yana langsung. Jadi Teh Yana itu, istri Kang Bima itu ada 3 bersaudara ya. Yang pertama Yuda Rahman, yang kedua Teh Yana, yang istri Wali Kota. Lalu yang ketiga ini adiknya Wildan. Oh gitu. Nah, ini ngomong-ngomong soal WO nih. Ini Kang Mulia ini punya WO namanya apa nih? Pun udah tahu juga Alvin. Hah? Ya kan tahu. Biar netizen juga tahu. Kan bisa kita promokan. Nama WO-nya Mahesa. Mahesa. Nggak tahu namanya dari mana, itu bangun tidur kepikiran namanya Mahesa, ya udah langsung aja jadi nama itu aja. Itu asal muasalnya kok bisa buat WO? Itu gimana Kang? Asal muasalnya bikin WO apa ya? Satu karena memang saya kan gerak di bidang wedding ya. Sebetulnya sih nge-MC aja awalnya, nge-MC aja. Dulu nge-MC bukan nge-MC pernikahan sih, dulu sih nge-MC pensi, nge-MC catering. Sekarang juga kadang-kadang suka diminta, tapi karena udah tahu diri gitu ya. Umur menyesuaikan lah gitu. Sekarang saya lebih gerakkan di bidang pernikahan. Nah, di bidang pernikahan ini saya nge-MC. Ternyata kan banyak ya yang saya kerja bareng sama WOA, WOB, WOC dan seterusnya. Setiap WO ternyata punya karakteristik masing-masing. Stylenya masing-masing ya? Stylenya masing-masing. Ada yang stylenya begini, begitu, macam-macam lah ya gitu. Nah, dari situ saya kepikiran juga kenapa enggak saya juga coba deh gitu bikin WO yang nyaman buat saya. Karena saya nge-MC ditandemin sama WOA, WOB, WOC yang cocok banyak, kadang-kadang yang nggak klop juga banyak gitu kan, karena stylenya masing-masing itu gitu. Jadi kenapa enggak saya juga bikin yang saya klop, saya nyaman dengan WO yang kenapa enggak saya bikin sendiri gitu. Harus saya bikin dan ternyata memang teman-teman juga kan banyak nih gitu yang antusiasnya besar ya. Punya potensi besar gitu kan, atau bukan diarahkan gitu untuk jadi WO yang menyenangkan, yang baik, yang memberikan servis yang baik juga. Selain juga saya memang pengen di WO ini saya pengen ngasih ngasih sesuatu yang terbaik juga lah gitu buat para calon pengantin. Iya, karena itu sih. Oke. Karena zaman sekarang kan pasti orang nikahan, jangankan di rumah pun juga pasti orang butuh WO ya Kang ya, wedding organizer. Karena mereka juga nggak mau capek, yang penting terima beres lah gitu. Makanya dari itu dibuatlah jasa, istilahnya kita per-WO-an ini ya. Kalau dulu sih memang zaman-zaman dulu ya saya nge-MC kan nggak ada tuh yang namanya WO gitu. Yang ada tuh namanya cuma IO doang, acara-acara gitu. Event-event panggung apa gitu ya. Kalau untuk pernikahan sih hampir nggak pernah ada kalau dulu. Tapi kesini kan acara-acara pernikahan itu semakin berkembang gitu, semakin berkembang lah macam-macamnya. Dan sekarang juga banyak keluarga yang nggak mau dipusingkan dengan perihal ini itu ya kan. Apalagi banyak juga pengantin-pengantin yang keluarganya baru pertama kali menyelenggarakan acara pernikahan. Jadi suka ada yang bingung, ada yang buta acara gitu kan. Betul. Terus juga terutama banyak yang
saya kan pengen nikmatin acara gitu kan, kenapa saya harus dipekerjakan juga di hari H gitu kan, adiknya pengantin, sepupunya, padahal itu di acara pernikahan kan jadi ajang kumpulnya keluarga kan sebetulnya. Ya udah ngumpul aja sana keluarga gitu, biarkan acara WO yang menghandle gitu supaya tetap lancar, tamu-tamu terlayani, keluarga terlayani, pengantin terutama terlayani, semua vendor juga dapat bekerja dengan baik, dengan nyaman. Makanya dari itu ya, wedding organizer itu diciptakan. Salah satunya begitu. Salah satunya begitu. Alhamdulillah sih di Bogor terutama pertumbuhan WO itu sangat baik, bagus banget gitu ya. Banyak banget WO di Bogor gitu yang memang bisa dijadikan pilihan-pilihan bagi teman-teman para pengantin yang akan melangsungkan hari pernikahan. Dan sebetulnya bukan hanya pernikahan aja sih, lamaran juga terkadang memang ada beberapa yang menggunakan jasa WO gitu. Atau acara-acara lain terkait dengan pernikahan, karena wedding organizer ini biasanya memang yang lingkup kerjanya yang nggak jauh-jauh dari seputar acara pernikahan sih. Karena WO ini bisa jadi sebagai pendapatan utama juga ya Kang ya? Bisa dibilang demikian juga sih. Bahkan maksudnya buat kayak pekerja nih, kayak saya misalkan, saya kan kerja office hour, weekday. Nah Sabtu Minggu itu dipakai tuh bener-bener apa ya? Kita ngebantu ini juga sih, buat nabung juga bisa gitu, buat apa? Pemasukan tambahan juga bisa kan, ya kan ya. Jadi pokoknya ya intinya di sini WO kita juga bisa ketemu sama teman-teman yang lain, bisa tukar pikiran lain kayak gitu ya. Bahkan kita bisa kolaborasi yang lain misalkan seperti itu ya. Ya kegiatan WO itu sebetulnya sangat positif banget ya teman-teman. Bisa menunjang kinerja dan performa teman-teman ketika nanti masuk ke dunia pekerjaan di kantor atau perusahaan. Jadi di dunia WO ini, di aktivitas WO ini, para tim WO ini memang dituntut, dilatih atau apalah itu ya. Ketika terjun itu memang harus bisa men-serve, melayani, berjuang melayani. Semuanya memang kerja itu kan pada dasarnya untuk melayani kan. Dan juga ini kalau misalnya kita pertama kali ngikut WO itu kita tidak perlu membutuhkan keahlian khusus ya Kang ya. Karena kita di situ tuh learning by doing. Jadi kita berdasarkan, pertama saya awal ngikut WO juga ikut aja dulu, udah ikut dulu. Nanti lama-kelamaan kan pasti kan paham juga ya flow-nya kayak gimana. Itu kenapa sih? Ya, betul. Jadi ada yang memang learning by doing. Ada juga yang memang diajarin dulu gitu, berapa tim memang mengajarkan dulu nanti akan begini, tapi pada intinya semuanya sama, adalah untuk memberikan the best serve untuk acara itu, harus memberikan pelayanan yang terbaik sih. Saya pikir sih gitu ya, semuanya memang harus punya jiwa melayani. Jadi harus ada jiwa hospitality juga ya. Betul. Jiwa hospitality-nya itu memang betul-betul harus dimiliki dan dilatih di WO ini, ya kan? Dilatih di WO ini dilatih untuk melayani, melatih diri untuk kita bisa peka gitu kan. Peka dengan situasi, keadaan, dengan orang-orang begitu kan, dengan orang-orang yang ada di acara pernikahan gitu kan. Lalu juga berlatih komunikasi di WO ini gitu. Karena nggak mungkin kita WO itu kan diam-diaman aja. Kita harus komunikasi dengan orang yang satu dengan yang lain, gimana caranya mengatasi masalah, jadi problem solver, memberikan solusi. Dan ini hal-hal itu tadi kan penting banget untuk dimiliki oleh siapapun yang nanti mungkin akan masuk ke dunia kerja gitu. Kalau misalnya mau dijadiin kegiatan sampingan, teman-teman yang kerja di kantor gitu ya, Sabtu Minggu bisa untuk kerjaan WO gitu, atau ada yang mau dijadikan pekerjaan utama juga, kenapa enggak, bisa juga sih. Karena WO ini pada dasarnya juga bisa dikelola secara profesional. Bahkan ada beberapa WO gitu yang menjadikan WO-nya itu sebagai PT gitu, sebagai PT. Terus dan kantor seperti layaknya kantor-kantor atau kantor besar. Betul. Nah kalau misalnya kita mau bikin WO tuh, apakah kita harus punya kayak
semacam kayak properti kan WO kan packaging, ada yang packaging, ada yang gede ya. Apakah kita harus punya, misalkan kita harus punya dekornya juga, kita harus punya makeup juga, itu harus kayak gitu apa gimana? Kalau WO-nya sendiri, wedding organizer sendiri, saya pikir ini lebih ke orang-orangnya aja sih ya, begitu kan, ke SDM, ke tenaga, gitu, ke pikiran dan seterusnya. Sementara kalau misalnya itu juga udah cukup, gitu. Tapi kalau misalnya nanti pengen punya dekorasi dan lain sebagainya, itu juga baik, begitu kan. Jadi punya bendera sendiri ya? Itu bagus juga, gitu. Kenapa enggak? Karena pada dasarnya ketika nanti terjun di aktivitas WO, biasanya nanti akan berkembang sendiri sih, gitu, akan berkembang. Wah, kayaknya nanti oke nih kalau punya dekorasi sendiri, kayaknya oke nih kalau punya apa namanya tim apa begitu kan ya, vendor apa gitu, bisa menciptakan sendiri juga gitu. Atau kalau misalnya memang saya pengen fokus di WO aja, no problem juga. Terus kalau misalnya ada pengantin nanti kira-kira mau butuh dekorasi, butuh catering segala macam. Nah, inilah yang tadi saya bilang, kita di WO ini selain komunikasi, kita juga networking, belajar untuk networking. Kita bisa menjadi komunikator, penghubung antara klien dengan vendor-vendor yang dibutuhkan oleh klien, gitu, yang karena bisa jadi simbiosis mutualisme ya, saling menguntungkan satu sama lain. Ketika kita ada kenalan dengan misalkan dengan salah satu makeup artist, jadi mungkin makeup artist bisa merekomendasikan misalkan kayak WO inilah, misalkan kalau dengan MC ini bisa merekomendasikan dengan coba dengan WO ini, itu bisa jadi seperti itu ya Kang ya. Betul banget. Jadi di WO ini banyak hal-hal positif yang bisa kita dapatkan dan banyak hal positif yang kita bisa pelajari, dan dari WO juga kita bisa kita bisa terapkan nanti di kerjaan, gitu ya, hal-hal yang kita dapatkan, kita pelajari dari WO, begitu. Yaitu tadi kayak misalnya integritas, lalu juga apalagi kedisiplinan. Kita nge-WO nggak bisa telat loh, gitu kan, harus datang betul-betul tepat waktu, ya kan. Nah, itu apalagi banyak deh pokoknya di WO itu yang hal positif yang kita bisa dapatkan, kita bisa pelajari. Oke, satu lagi kan nih, sebelum dikit kita kan mau nyampe nih ya tempatnya Kang Bimar ya. Pertanyaan terakhir, suka dukanya apa sih kita buat WO itu, ngejalanin WO lah? Suka sukanya banyak, gak usah disebutin lah kalau sukanya mah. Kan banyak banget kalau sukanya mah. Untuk kalau dukanya ada beberapa, kayak misalnya apa ya, ya namanya kerjaan ya, suka ada aja yang nggak suka sama gitu kita gitu. Itu sih, suka ada yang nggak demen lah sama kita gitu. Tapi ya inilah tantangan buat kita, gimana caranya kita tetap di antara yang suka dan yang nggak suka, tetap kita fokus, kita tetap lakuin yang terbaik aja, kita lillahi ta'ala, karena ini pada dasarnya juga adalah kita ibadah lah, gitu, pekerjaan ibadah, karena kita ngebantu orang-orang yang menjalankan ibadah ya, gitu. Nah, gitulah kira-kira, banyak hal suka, banyak hal duka, tapi selama semuanya dilakukan senang hati, selama semua dilakukan ikhlas hati, selama semua dilakukan atas dasar ibadah, itu ingin melakukan yang terbaik terus, ya insya Allah sih senang-senang aja. Oke, terakhir nih, saran-sarannya buat orang-orang nih yang pengen berkecimpung di dunia WO atau wedding organizer, itu sarannya apa? Input-inputan yang mungkin bisa dikasih ke teman-teman di YouTube. Kalau pengen berkecimpung di dunia WO, ya udah langsung aja kerjain teman-teman, gitu ya, kerjain. Tapi yang paling penting adalah selain memulai, gitu ya, kalau nggak dimulai kita nggak akan pernah jalan yang pasti, gitu. Jadi harus mulai. Sama kayak saya juga dulu pengen aja gitu, pengen bikin, tapi nggak dibikin juga, ya nggak pernah jalan gitu. Akhirnya tiba-tiba di suatu pagi gitu kan, langsung bikin Instagram, langsung kasih nama Maesa ya. Udah gitu langsung pasang, karena belum ada orangnya, saya pasang foto saya aja gitu kan. Alhamdulillah sambutannya baik ya, dari sama vendor gitu, sambutannya baik.
akhirnya ketemu dengan teman-teman yang mau dong gitu kan, gabung. Ya udah akhirnya dimulai. Tapi yang paling penting adalah sebelum kita mulai segala sesuatu, baiknya adalah kita punya punya vision mission juga gitu ya, bagaimana kemana Suau ini nanti akan dibawa gitu. Kalau menurut saya sih begitu sih. Alhamdulillah kalau saya juga karena kalau saya kan bikin dulu, tiba-tiba bangun tuh dapat ilham gitu kan, bikin gitu. Setelah itu baru tentuin visi misi gitu kan. Ya nggak apa-apa sih, yang penting kedua-duanya memang harus saling berjalan beriringan. Bikin, punya visi misi, langsung take action ya. Take action gitu. Oke, teman-teman, mungkin segitu aja dulu. Nanti next bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Kang Mulya ya. Oke, makasih. Pagi-pagi ini masih agak error nih apa? Ngomongnya masih berantakan. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang nonton. Oke, jangan lupa subscribe ya. Oke. Oh, ini mau tayang YouTube? Ya, insya Allah tuh YouTube ya. Nah, jangan lupa subscribe ya nanti ya. Nanti di share. Jangan lupa nyalain loncengnya biar dapat notifikasi. Iya betul. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.